Malam itu, Sari berada dalam kekacauan yang sama sekali tak terduga, yang mengguncang dunianya yang selama ini stabil hingga terbalik. Tablet kesayangannya, senjata andalan dalam menghadapi lembur kerja yang melelahkan, tiba-tiba mati total tanpa perlawanan, meninggalkannya dalam kebingungan dengan tumpukan laporan penting yang belum dikirim untuk proyek utama yang menentukan karirnya, bahkan masa depannya di perusahaan. Deadline itu seperti awan gelap menggantung di atas kepala, siap meledak menjadi badai. Sarafnya tegang seperti senar biola yang siap putus hanya dengan sentuhan kecil. Sari merasakan keringat dingin mengucur di telapak tangannya hanya dengan melihat jam dinding. Ia duduk di apartemennya yang mungil di bilangan Cipete, menatap layar hitam tablet dengan putus asa, mencoba menenangkan diri dengan napas dalam-dalam agar jantungnya yang berdetak kencang tak semakin kacau. Jangan panik, Sari, ia mengulang dalam hati seperti mantra, seperti yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri di saat-saat sulit. Ini cuma masalah teknis. Pasti ada jalan keluarnya. Tapi dalam hatinya, semuanya bergolak. Proyek itu sangat penting. Bosnya sudah memberi sinyal kenaikan jabatan, memuji ketekunan dan ketepatannya, dan kini semuanya terancam. Bayangan rekan kerja yang memandangnya dengan iba dan kepala bos yang menggeleng membuat perutnya mual. Dengan tangan gemetar, dia menghubungi adik perempuannya, Lala, yang seperti biasanya cepat tanggap dengan energi positif yang bisa mengusir awan kelabu. Sar, jangan khawatir. Ambil saja tablet lamaku yang ada di rak ruang kerjaku. Masih bagus kok, harusnya bisa dipakai tanpa ribet, kata Lala sambil bersiap keluar malam untuk ngopi bareng teman-temannya. Kayak zaman kita kecil saja, ada kunci di bawah keset. Jangan lupa tutup pintunya ya, dan kalau ada apa-apa, telepon aku, tambah Lala dengan suara ceria di telepon. Tanpa pikir panjang, Sari meraih tasnya, mengenakan jaket tipis warna coklat muda di atas sweater beige yang membalut tubuhnya dengan lembut, dan bergegas keluar apartemen. Udara malam yang sejuk sedikit membantu menenangkan pikirannya. Rumah Lala dan suaminya berada di daerah Depok, sekitar 1 jam perjalanan melewati kemacetan sore. Sari sudah menyusun rencana di kepala, bereskan kerjaan, tuang segelas anggur merah dari botol yang sudah menunggu di kulkas, dan lupakan kekacauan ini dengan kembali ke rutinitas yang terasa lebih aman. Perjalanan terasa seperti berjalan di waktu yang melar, hujan deras menabuh atap mobil dengan ritme monoton, menambah kecemasannya, seolah menegaskan betapa gentingnya situasi ini. Lampu mobil dari arah berlawanan memotong remang senja, memantul di genangan air seperti pecahan kaca yang berkilauan. Di radio, terdengar lagu pop sendu tentang cinta yang hilang, ironis sekali, mengingat Sari yang sudah 3 tahun cerai, memilih menghindari segala hal romantis dan fokus pada karir serta pengembangan diri. Saat tiba di gedung apartemen Lala, aroma harum kue apel yang baru keluar dari oven menyambutnya, membangkitkan kenangan masa kecil mereka. Nenek tetangga di bawah sana pasti sedang memanggang kue andalannya lagi. Sari menaiki tangga berderit ke lantai 3, dan dengan setiap langkah, beban di pundaknya sedikit berkurang. Di rumah adiknya selalu terasa hangat dan stabil, sesuatu yang sangat ia rindukan di hidupnya yang penuh kesendirian dan tenggat kerja. Pintu apartemen Lala terbuka dengan bunyi klik halus. Seperti biasa, kunci tergeletak di bawah keset, kebiasaan masa kecil mereka saat main petak umpet dan jadi detektif rahasia. Sari melepas sepatu kets basah di pintu, lalu menyala lampu dan masuk ke ruang kerja yang kecil tapi nyaman, dipenuhi foto-foto keluarga dan buku-buku. Foto-foto pernikahan Lala dan suaminya, perjalanan mereka ke gunung, senyum bahagia penuh kenangan. Sari menatap salah satu foto. Doni, suami Lala, dengan senyum karismatik dan uban tipis di rambut hitamnya yang membuatnya makin menarik. Namun ia segera mengalihkan perhatian, mengingat alasan kedatangannya.
Tablet itu tergeletak di rak atas, lusuh dan berdebu, tapi masih tampak bisa diandalkan, seperti janji Lala. Duduk di kursi dekat jendela, hujan menabuh ritme di kaca, memberikan suara latar yang menenangkan. Sari menyalakan tablet. Layar menyala tanpa masalah, menampilkan layar beranda dengan ikon-ikon yang berantakan seperti habis diterjang badai digital. Ia tersenyum kecil, membayangkan gaya Doni yang santai, mungkin memang tak pernah repot merapikan tablet. Saat hendak membuka folder laporan, matanya tertarik pada tab browser yang terbuka. Wajahnya berubah serius saat membaca daftar pencarian di sana. Wanita di atas 40, penuh gairah dan percaya diri. Pesona wanita dewasa. Wanita berpengalaman dalam aksi. Wajahnya memerah, dan ia menggigit bibir, merasa malu sekaligus penasaran. Sari bukan orang yang suka menghakimi. Hidup setelah perceraian mengajarkannya menerima berbagai sisi manusia, termasuk rahasia dan kelemahan mereka. Tapi dari Doni yang selama ini terlihat tenang, humoris, dan setia pada Lala, hal seperti ini terasa aneh. Apa benar itu minat tersembunyinya? Dan kenapa ia merasa hal itu begitu memusik dirinya, seolah menyentuh bagian dalam yang lama terkubur? Ia berusaha menutup tab itu, tapi rasa ingin tahu dan sensasi aneh mengikatnya pada layar, membuat jantung berdetak lebih kencang. Ini bukan urusanku, pikirnya, tapi jarinya terhenti di atas layar, tak berani menekan. Tiba-tiba, pintu terbuka dan langkah berat terdengar mendekat. Jantung Sari melonjak seperti burung yang ketakutan, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu itu Doni. Tidak ada orang lain yang masuk dengan sikap seperti pemilik rumah. Doni? Ia bertanya pelan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Doni muncul di ambang pintu, mengenakan kemeja biru gelap dengan lengan digulung, memperlihatkan lengan kekar yang sedikit coklat karena sering berkebun di akhir pekan, dipadukan dengan celana kasual yang pas di badannya yang atletis. Matanya menatap Sari dengan penuh arti, seolah membaca semua yang bersembunyi di balik ekspresinya, termasuk rahasia yang baru saja ditemukan. Tidak menyangka kamu datang secepat ini. Lala bilang kamu akan datang nanti, setelah aku pergi, katanya dengan suara rendah dan serak, bau hujan dan aspal basah masih melekat di bajunya. Sari mengangguk, mencoba terdengar biasa saja, tabletku tiba-tiba rusak. Laporan harus dikirim besok pagi. Aku nggak bisa menunggu. Jadi aku pakai ini, tablet andalanmu. Ucapan itu menggantung dengan makna ganda, terutama setelah apa yang ia lihat di browser, membuat pipinya kembali memerah. Doni tersenyum tipis, matanya berkilat penuh godaan dan tantangan. Ia melangkah lebih dekat, membuat udara di ruangan itu terasa berat dan penuh ketegangan. Andalan, ya? Apa dia nggak pernah ngambek di saat genting? Atau perlu di-charge lagi biar nggak ngadat? Goda Doni dengan nada main-main, tapi ada api tersembunyi di balik kata-katanya. Sari merasakan hangat menjalar ke leher dan wajahnya, ia merapikan rambutnya dengan gerakan canggung, tapi tak mundur. Ia membalas dengan suara yang sedikit menggoda, masih bertahan, untuk sekarang. Doni duduk di lengan kursi dekatnya, aroma kolonnya yang segar bercampur kayu cendana membuat Sari sulit bernapas lega. Tablet lama kadang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang baru. Apa yang bikin kamu penasaran? Mungkin aku bisa bantu, asal itu nggak terlalu pribadi. Sari tertawa kecil, tapi suaranya bergetar, berusaha mencairkan suasana. Ia letakkan tablet di meja, tapi tangan yang rapi dengan manicure sederhana itu sedikit gemetar. Kadang kamu nemu hal yang bikin mikir ulang tentang orang yang kamu kira kamu kenal. Misalnya, apa yang mereka sembunyikan di balik layar dan pikiran mereka, katanya, menatap tajam ke matanya.
Doni mencondongkan badan, tatapannya tajam dan penuh gairah. Kamu wanita yang penasaran, Sari. Ini bukan cuma soal laporan kamu, kan? Kamu nemu sesuatu yang lebih pribadi? Sari menghela napas panjang, menyadari dirinya sudah terlalu jauh. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tapi aku kan adik istrimu, Don. Pantas dong aku tahu apa-apa, walau ini agak mengejutkan. Doni tertawa pendek tapi tulus, meredakan sedikit ketegangan, tapi suasana tetap panas seperti bara api yang siap menyala. Ia berdiri, berjalan di belakang Sari seolah ingin melihat layar tablet, tapi kehadirannya terasa seperti gelombang panas yang membelai kulit. Ayo kita lihat sama-sama, apa yang bikin kamu terkejut. Kalau ini terlalu pribadi, bilang saja, katanya lembut. Tatapan mereka bertemu, napas saling berirama, dan jantung Sari seperti berdetak di telinga. Aku rasa kamu sudah tahu jawabannya, bisiknya, sambil tersenyum penuh tantangan. Doni menarik napas dalam, wajahnya serius tapi penuh gairah. Ini bukan kebetulan. Aku nggak malu. Dan kamu? Apa benar kamu nggak kaget? Mungkin malah penasaran, ya? Sari menggenggam lengan kursi, kata-kata Doni seperti aliran listrik yang mengalir di tubuhnya, membangkitkan api yang lama padam. Ia berdiri, menaruh tablet, dan menatapnya dengan tegas meski jantungnya berdebar tak karuan. Doni, kau sadar apa yang kau katakan? Ini bukan main-main. Ini bisa mengubah segalanya, katanya dengan suara sedikit bergetar. Doni mendekat, membuat jarak hampir tak ada. Kehadirannya memenuhi ruang, hangat dan menggoda. Wewangian kolon bercampur mask membuat Sari terpana, teringat gairah yang dulu pernah ia kubur dalam-dalam. Sepenuhnya sadar, jawab Doni, mencondongkan kepala, napas mereka berbaur. Dan kau tahu, aku nggak melihatmu cuma sebagai adik istri. Kau sudah lama menghantui pikiranku. Kepercayaan dirimu itu magnet yang menarikku. Kata-katanya seperti badai yang menerjang benteng hati Sari. Wajahnya memerah, dan perasaannya bergolak. Ia berusaha mundur, mengingat batasan, keluarga, Lala yang bisa pulang kapan saja. Tapi kakinya terpaku, tubuhnya bergetar oleh kehangatan yang mengalir dari dekatnya. Jangan terlalu dekat, bisiknya, tapi terdengar lebih seperti undangan daripada peringatan. Ia terkejut pada dirinya sendiri. Doni tersenyum sempit, matanya berkilau penuh godaan. Tapi kau juga tak menjauh, ya? Mungkin kau suka? Mungkin kau sudah lama memikirkan ini di malam-malam sepi. Sari merasakan denyut nadi melonjak, darah berdesir di pelipis seperti genderang perang. Ia yang biasanya pengendali, kini merasa semua dinding yang dibangun runtuh. Kau terlalu berani, ujarnya sambil tersenyum, mengungkapkan ketertarikan yang tak ia sangka. Kau juga terlalu menggoda, balas Doni, matanya menjelajahi lekuk sueater yang membalut tubuh Sari, menyorot pinggul dan kaki yang ramping seperti belayan. Aku bukan buta, Sar. Kau selalu jadi pusat perhatian, bahkan tanpa usaha, di tiap kumpul keluarga. Sari tertawa gugup tapi tulus, melepas sedikit tekanan. Namun ketegangan tak surut, malah makin membakar. Ia mundur selangkah, tapi Doni mengikuti, tak membiarkan momen itu hilang. Tangannya menyentuh sikunya, menyalakan percikan listrik halus. Kau selalu nekat begini? Tanya Sari, mengangkat alis, suaranya tegas tapi bergetar. Kalau aku yakin ini layak diperjuangkan, jawab Doni, kata-katanya seperti tantangan terbuka, membuat jantung Sari terhenti sesaat. Tangannya mengulurkan seperti ingin meraih tablet, tapi malah berhenti di pergelangan tangan Sari,
tersentuh tanpa sengaja tapi mereka tahu arti sentuhan itu. Getaran mengalir, napas makin dalam, campuran rasa penasaran, berani, dan hasrat terlarang yang lama tak diizinkan. Api itu membesar, dan meski tahu harus berhenti, Sari malah mendekat. Wajah mereka sejajar, napas bercampur jadi satu dalam aliansi rahasia. "Apa rencanamu dengan permainan ini?" bisiknya, suara tergetar antara takut dan ingin. Doni menatap liar tapi penuh kendali, seperti predator siap melompat. "Menurutmu sendiri?" Suaranya rendah, hampir bisa dirasakan. Tangan yang menggenggam pergelangan Sari lembut tapi kuat, menarik. "Aku bukan anak kemarin sore, Sar. Semua tergantung padamu. Tapi kalau kau tak mundur sekarang, siapa tahu kemana semuanya akan berakhir malam ini." Kata-kata itu seperti petir, darah berdesir di seluruh tubuh. Sari merasa kendali hilang, emosi lama meluap seperti sungai yang pecah bendungan. Ia melangkah maju, tubuh mereka nyaris bersentuhan, merasakan hangat dada Doni lewat lapisan sueater, melihat matanya yang dalam dan penuh gairah. "Doni," katanya tegas tapi bergetar, tangan menyentuh bahunya, merasakan otot-otot kuat. "Kau menyalakan api yang bisa membakar semua yang kita tahu." Doni tersenyum penuh tantangan dan janji. "Dan kau, Sar?" bisiknya dekat telinga, bibirnya menyentuh daun telinga, membuat bulu kuduk berdiri. "Kau adalah apinya. Aku siap membakar bersama sampai habis." Momen itu membeku, pandangan mereka menyatu, semua logika hilang digantikan oleh naluri murni. Sari berdiri sangat dekat, kehangatan tubuh Doni merambat lewat kain dan kulit, menyulut api yang membesar di dalam. Mata mereka beradu tajam, penuh gairah dan tantangan, menentang keluarga, moral, dan kenyataan sehari-hari. Di ruang kerja Lala dan Doni, di antara tumpukan buku, cahaya temaram lampu meja, dan suara hujan yang mengetuk jendela seperti drum perang, udara bergetar seperti sebelum badai petir besar. Sari, yang biasanya menguasai hidupnya dengan ketat, tiba-tiba sadar bahwa kendali itu melesat dari genggamannya. Dan, sialnya, ia malah menikmatinya. Sesuatu dalam kata-kata dan tatapan Doni menghidupkan kembali wanita yang selama ini terkunci dalam rutinitas membosankan. Tak ada kelembutan dalam kata-kata Doni. Ini bukan romantisme atau janji manis. Ini sesuatu yang mentah, liar, seperti mereka melepas topeng dan berani jujur setidaknya sejenak dalam momen penuh rahasia itu. Nafas Sari berat, setiap hirupan membawa wangi kolon dan aroma mask yang membuat jantungnya berdetak nggak beraturan, bergema seperti irama dramatis. "Tak takut dengan konsekuensi?" tanya Doni, suara rendah seperti geraman, tanpa ancaman, hanya tantangan murni. Tangannya mengepal pinggang Sari, menariknya lebih dekat. Bibirnya di dekat telinganya, nafas hangat mengirimkan getaran di punggung. "Karena aku tidak takut. Ini bisa jadi rahasia kita, atau awal sesuatu yang lebih besar, yang mengubah kita." Sari bisa saja mundur, tertawa, mengembalikan semuanya ke jalur yang benar, mengingatkan tentang Lala, moral, dan kemungkinan Lala pulang kapan saja. Tapi malah ia mengangkat dagu, menatap dalam ke mata Doni, dan tangan meluncur di dadanya, merasakan detak jantung yang sama. "Kenapa aku harus takut, Doni? Aku bukan tipe yang lari dari badai. Mungkin sudah saatnya kita lihat seberapa jauh kita bisa melangkah malam ini." Kata-katanya menyalakan percikan yang siap menjadi api membara. Doni merespons dengan cepat, senyum tajam dan liarnya seperti serigala yang mencium mangsa, penuh hasrat. Tangannya menyentuh pergelangan Sari, tidak menggenggam tapi cukup untuk mengirimkan gelombang panas dari ujung jari hingga perut. "Badai, ya?"
godanya dengan nada nakal yang semakin menyulut api. Tangan satunya mengepalkan pinggang Sari dengan erat. Detak jantung Sari terasa di tenggorokan dan pelipis, di ujung jari, ritme kehidupan yang intens. Ia tahu rasa hidup, mengenal pria, kekuatan dan kelemahan mereka. Tapi di sini, dengan pria yang menatapnya seolah membaca semua pikirannya, ia merasa bukan sekadar wanita, tapi kekuatan hidup yang penuh gairah dan siap mengambil risiko. Ini seperti tegukan whisky tua setelah bertahun-tahun minum air hambar, memabukkan dan berbahaya, penuh rasa. Mungkin di luar batas, jawabnya pelan, setengah melangkah mendekat, menghilangkan jarak. Tubuh mereka bersentuhan, dan ia merasakan kehangatan penuh dalam pelukan. Tapi ingat, ini bukan cuma kata-kata, Doni. Ini kenyataan yang penuh api. Doni tak langsung menjawab. Tangannya meluncur naik ke lengan atas Sari, gerakan ringan tapi penuh maksud. Jari-jarinya berjalan di kulit, menimbulkan getaran seperti sentuhan listrik. Sari hampir terdengar erangan tapi tetap di tempat, meski pikirannya berteriak, ini gila. Berhenti, Lala bisa pulang kapan saja. Aku mengerti, kata Doni akhirnya, tatapannya memikat dan tak melepaskan kedalaman makna. Kalau kamu mengerti apa yang kamu hadapi, Sar. Ini bukan permainan, ini api yang bisa membakar atau menghangatkan. Sari tak yakin jawabannya, mungkin tahu tapi tak ingin mengakui. Rasa takut dan keinginan bercampur jadi simpul penuh kontradiksi. Ia menunduk sedikit, membiarkan rambut jatuh di bahu, gerakan sederhana yang tiba-tiba jadi undangan diam-diam, bahkan untuk dirinya sendiri. Doni menatapnya, waktu terasa melambat. Udara bergetar oleh ketegangan dan antisipasi. Lalu semuanya meledak dalam ledakan gairah, seperti rantai tak terlihat terputus, membebaskan apa yang telah lama dikekang. Sari tak ingat siapa yang memulai, ia atau Doni yang mendekat dengan haus, atau bibir mereka yang bertemu dalam ciuman penuh nafsu yang keluar dari pengekangan. Waktu menguap dalam pusaran sensasi, seperti pasir yang tersapu jam pasir. Ruang kerja, tablet, dan hujan di luar menjadi latar yang jauh dan tak penting. Sari merasakan tubuhnya bereaksi terhadap sentuhan Doni, setiap sel bergetar oleh dorongan terlarang, hampir gila. Bibirnya di leher meninggalkan jejak, tangan menyusup di bawah sueater, jari menelusuri rambutnya, menarik lebih dekat. Tangannya pasti dan lembut, seperti tarian, dan Sari, wanita yang selama ini mengunci emosinya, membiarkan diri larut dalam momen itu, hidup dan merasakan tanpa topeng atau penyesalan. Mereka berpindah ke sofa di pojok, tumpukan kertas berhamburan pelan seperti daun gugur, tapi tak ada yang penting selain mereka berdua. Hujan makin deras, mengetuk atap seperti iringan badai mereka sendiri. Sari tersadar bahwa ini bukan kesalahan, tapi kebangkitan yang berbahaya tapi perlu. Sesuatu yang sudah lama ia tunggu, seperti udara bagi jiwa. Jam berlalu, atau mungkin lebih, waktu kehilangan arti dalam kabut perasaan. Saat keluar dari apartemen, rambut berantakan, Suea terkusut, kepalanya penuh badai, tubuhnya masih bergetar seperti setelah gempa. Laporan belum terkirim, tapi itu yang terakhir ia pikirkan. Prioritasnya bergeser seperti lempeng tektonik. Dalam dadanya ada bara yang membara, tubuhnya masih mengingat getaran malam itu, dan udara malam yang dingin hanya menyejukkan kulit, bukan jiwa atau pikiran. Di bawah hujan, ia berdiri kaku, bingung menafsirkan kegilaan yang baru saja terjadi. Apakah ini kesalahan atau awal sesuatu yang akan mengubah hidupnya seperti badai? Ponselnya bergetar di dalam tas, memecah lamunannya. Pesan dari Doni, kalau mau lanjut kerja, kabari. Pintu selalu terbuka. Singkat,
Tapi setiap kata seperti aliran listrik penuh janji. Sari tak segera membalas, tapi tahu ini belum akhir, cuma jeda. Tiba-tiba telepon berdering. Lala. Sar, kamu masih di sana? Aku pulang sebentar lagi. Apa kamu baik-baik saja? Suaramu aneh, kayak ada yang gak beres. Suara Lala penuh perhatian, tapi di dada Sari ada sesak, panik seperti gelombang tsunami. Bagaimana kalau Lala melihat kekacauan di ruang kerja? Sofa berantakan, bau yang tersisa, jejak-jejak yang tak bisa disembunyikan? Bagaimana jika ini baru permulaan? Rahasia itu akan terkuak, menghancurkan keluarga seperti rumah kartu? Sari berdiri di bawah hujan, tak mampu bergerak, berdiri di tepi jurang di mana satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya atau menyalakan api baru yang akan menghanguskan mereka berdua, meninggalkan abu masa lalu tapi membuka pintu ke sesuatu yang tak diketahui. Sari masih berdiri di bawah gerimis tipis yang mulai reda, tubuhnya basah dan dingin, tapi hatinya terus membara seperti bara api yang tak padam. Suara telepon Lala yang baru saja berakhir masih bergema di telinganya, menimbulkan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia tahu, sebentar lagi adiknya akan sampai di rumah dan menemukan sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam mobilnya yang parkir tak jauh, Sari menatap keluar jendela. Jalanan Cipete yang biasanya ramai kini tampak redup dan sepi, lampu jalan berkelap-kelip seperti bintang yang malas. Ia menghela napas panjang, mencoba meredam badai emosi yang bergolak di dalam dada. Apa ini benar-benar yang aku inginkan? Pikirnya sambil mengusap wajah dengan tangan basah. Namun, pikirannya melayang kembali pada momen tadi malam, tatapan Doni yang penuh arti, sentuhannya yang menggetarkan, dan bisikan-bisikan yang hampir seperti sajak gelap. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, sebuah magnet tak kasat mata yang menariknya ke arah yang berbahaya. Dengan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dan membuka pesan terakhir dari Doni. Sekali lagi, kata-kata itu seperti mantra yang menghipnotis. Kalau mau lanjut kerja, kabari. Pintu selalu terbuka. Sari tersenyum sinis. Pintu terbuka? Kok rasanya seperti aku akan masuk ke labirin tanpa jalan keluar? Ia menekan tombol balas, mengetik pesan singkat dengan jari yang tak sepenuhnya yakin. Aku akan pikirkan dulu. Tiba-tiba, suara notifikasi lain muncul. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sari membuka pesan itu dan membaca dengan cepat. Jangan percaya apa yang kamu lihat. Ada lebih dari yang terlihat. S. Sari menatap layar, jantungnya berdebar lebih kencang. Siapa, S, ini? Apa maksud pesan misterius itu? Apakah ada rahasia lain yang tersembunyi di balik layar tablet dan tatapan Doni? Ia menoleh ke kaca spion, bayangan kota yang samar terlihat seperti dunia lain yang penuh teka-teki. Sari merasa seperti sedang bermain dalam film thriller yang ia tak tahu bagaimana akhirnya. Tunggu dulu, gumamnya sambil menutup mata sejenak. Ini baru permulaan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum Doni? Dan apa yang akan kulakukan dengan rahasia ini? Hujan mulai turun lagi, menabuh ritme yang sama seperti malam yang lalu, seolah alam pun bersiap menyambut badai yang akan datang. Sari memutar kunci mobil, napasnya memburu, dan perlahan melaju meninggalkan tempat itu, membawa beban rahasia yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di kejauhan, bayangan seseorang berdiri di bawah lampu jalan, menatap mobilnya dengan tatapan tajam. Sari tak melihatnya, tapi rasa waspada mulai merayap di dalam dirinya, seperti bisikan gelap yang memanggil. Apa yang tersembunyi di balik senyuman manis itu? Dan apakah Sari siap menghadapi rahasia yang akan mengoyak dunianya? Malam belum berakhir. Badai baru saja dimulai.
Malam itu, Sari tiba di apartemen Lala dengan langkah yang berat. Hujan telah berhenti, namun udara dingin masih menyelimuti sekeliling, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia membuka pintu dengan kunci yang sudah biasa ia ambil dari bawah keset, namun kali ini terasa seperti membuka portal menuju sesuatu yang tak terduga. Ketika ia masuk, aroma kue apel yang biasa menyambutnya malam itu hilang entah kemana, digantikan oleh keheningan yang aneh dan berat. Lampu ruang tamu menyala temaram, bayangan tumpukan berkas kerja dan tablet Doni yang tergeletak di meja membuat suasana semakin mencekam. Sari menaruh tasnya dengan hati-hati, mencoba menenangkan detak jantung yang berlari kencang. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar dari arah kamar. Jantung Sari serasa melonjak ke tenggorokan. Ia menahan napas, mencoba mengingat semua alasan yang membuatnya datang ke sini, bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan dan mencari ketenangan. Namun, sekarang semua itu terasa seperti jebakan. Doni muncul di ambang pintu kamar, mengenakan kaos lengan pendek yang memperlihatkan otot-otot kuat di lengannya. Rambutnya sedikit basah, mungkin habis mandi, dan matanya menyapu ruangan dengan tatapan yang sulit ditebak. Ketika pandangannya bertemu dengan Sari, ada kilatan sesuatu, campuran antara ketegangan dan keinginan, yang membuat udara di antara mereka seketika menjadi panas. "Sudah lama di sini?" tanya Doni dengan suara rendah, hampir berbisik. Sari menggeleng, "Baru saja sampai." "Aku masih bingung dengan semuanya." Doni melangkah lebih dekat, suara hujan yang mulai turun kembali di luar jendela seperti iringan dramatis untuk adegan mereka. "Kamu tahu, kadang hal-hal yang paling membingungkan justru yang paling menghidupkan kita." Sari menatapnya, merasakan getaran aneh di dada. Ia tahu ini salah, tapi sulit untuk menolak daya tarik yang mengalir dari setiap gerak dan kata-kata Doni. Tiba-tiba, ponselnya berdering. "Lala!" Suara ceria adiknya di telepon membuat suasana seketika berubah. "Sar, aku sudah sampai." "Tapi kok kamu terdengar aneh? Apa kamu baik-baik saja?" Sari menelan ludah. "Aku baik, Lal. Hanya sedikit lelah saja." Tapi di balik kata-katanya, pikirannya sudah berputar liar. Apa yang akan terjadi jika Lala menemukan apa yang tersembunyi malam ini? Atau lebih buruk lagi, jika rahasia itu lepas kendali dan menghancurkan mereka semua? Doni mengangkat alis, seolah membaca ketegangan di wajah Sari. "Kamu harus memutuskan, Sar. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, tapi tentang pilihan yang akan mengubah segalanya." Sari menatap keluar jendela, hujan turun deras membasahi jalanan. Kilat menyambar, mengoyak langit malam yang gelap. Ia tahu, badai bukan hanya di luar sana, tapi juga dalam dirinya. "Kalau aku memilih jalan ini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi," bisiknya, penuh keraguan. Doni tersenyum penuh arti. "Kadang, kita harus berani melangkah ke dalam badai untuk menemukan cahaya yang sebenarnya." Saat itu, suara ketukan keras di pintu terdengar menggema. Mereka berdua menoleh, napas tertahan. Siapa yang datang di saat-saat genting seperti ini? Rahasia apa yang akan terbuka? Dan apakah Sari siap menghadapi badai yang sebenarnya baru saja dimulai? Pintu apartemen Lala diketuk keras, memecah keheningan yang mencekam. Sari dan Doni saling pandang, napas mereka serentak tertahan. Hujan di luar makin deras, bunyinya seperti irama yang mengiringi ketegangan yang makin memuncak di ruangan kecil itu. Sari melangkah pelan menuju pintu, jantungnya berdebar tak karuan. Ia membuka kunci dan meraih gagang, mencoba menciptakan wajah tenang meski hatinya berkecamuk. Saat pintu terbuka, sosok seorang pria berdiri di ambang, basah kuyup oleh hujan,
dengan wajah serius dan mata yang tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. "Pak Raji." Sari terkejut, mengenali tetangga lama yang sering membantu mereka saat listrik mati atau ada masalah di gedung. Tapi kenapa ia datang di waktu seperti ini? Pak Raji mengangkat payung kecil dan berkata dengan suara berat, "Maaf mengganggu malam seperti ini. Tapi saya menemukan surat yang jatuh di tangga tadi. Ini mungkin penting." Ia menyerahkan sebuah amplop coklat yang sedikit basah. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Ia membuka amplop itu perlahan, dan di dalamnya ada beberapa lembar kertas dengan tulisan tangan rapi, tapi penuh teka-teki. "Jangan percaya pada apa yang terlihat. Kebenaran tersembunyi di balik layar yang kau temukan. Ada yang mengawasi lebih dekat dari yang kau kira." Sari membaca dengan suara pelan, jantungnya seperti berhenti sesaat. Doni melangkah maju, mengambil kertas itu, matanya menyipit. "Siapa yang mengirim ini? Dan bagaimana bisa sampai ke sini?" Sari menggigit bibir, merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Ini bukan hanya tentang tablet atau rahasia kecil. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan kita mungkin sudah terjebak di dalamnya. Pak Raji menghela napas panjang. "Saya tahu ini terdengar aneh, tapi ada orang yang mencurigakan berkeliaran di sekitar kompleks beberapa hari terakhir. Mereka tampak mencari sesuatu, atau seseorang." Hujan di luar berubah menjadi badai, angin menerpa jendela dengan keras. Suara petir menggelegar, menerangi ruangan dengan kilatan singkat yang menambah dramatis suasana. Sari merasa tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan dan adrenalin yang bercampur. Ia menatap Doni, dan dalam tatapan itu ada campuran kepercayaan dan kecemasan. "Kalau ini benar," kata Doni, "kita harus lebih waspada. Karena seseorang di luar sana tahu lebih banyak tentang kita daripada yang kita kira." Sari menelan ludah, dan mungkin badai yang kita hadapi bukan hanya tentang hati dan rahasia pribadi, tapi tentang sesuatu yang bisa menghancurkan kita semua. Di luar, hujan menggila, dan dunia seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam apartemen kecil itu, dua jiwa berdiri di ambang pilihan yang bisa mengubah segalanya, antara kebenaran dan kebohongan, antara keselamatan dan bahaya. Dan suara ketukan pintu itu hanyalah awal dari cerita yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Siapakah yang mengawasi mereka? Apa rahasia sesungguhnya di balik layar tablet itu? Dan sampai kapan Sari bisa bertahan di tengah badai yang semakin mendekat? Sari memandang amplop basah di tangannya, detak jantungnya berdentang keras seolah ingin meloloskan diri dari dadanya. Kata-kata di surat itu berputar-putar di kepalanya, menyisakan rasa dingin yang merayap di tulang belakangnya. Doni berdiri di sampingnya, wajahnya tegang, mata tajamnya menatap keluar jendela yang diterangi kilatan petir. "Jika ada yang mengawasi, berarti kita sudah jadi target," ujar Doni dengan suara rendah dan penuh waspada. "Ini bukan cuma masalah pribadi lagi, Sar. Ini sudah menyangkut sesuatu yang lebih besar." Sari mengangguk pelan, tangannya masih menggenggam surat itu erat. "Aku harus tahu siapa yang mengirim ini," katanya sambil menatap ke arah Pak Raji. Pak Raji menggeleng. "Aku tidak tahu siapa. Aku hanya menemukannya di tangga saat aku pulang tadi. Tapi aku merasa ini bukan kebetulan." Tiba-tiba, suara dering ponsel Doni memecah keheningan. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku dan melihat nama yang terpampang di layar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Doni membaca pesan itu dengan cepat, lalu wajahnya berubah serius. Pesan ini bilang, "Jangan percaya pada orang terdekatmu. Setiap langkahmu diawasi.
Sari menelan ludah, udara di ruangan itu terasa makin berat. Siapa yang bisa melakukan ini? Dan kenapa mereka begitu tertarik pada kita? Doni berjalan mendekat ke jendela, menatap keluar ke jalanan yang basah. Aku rasa kita harus mulai mencurigai semua orang, bahkan yang terlihat paling dekat sekalipun. Sari merasakan hawa dingin merayap di tubuhnya, tapi juga ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Perasaan campur aduk antara takut dan penasaran yang sulit dijelaskan. Ia menatap Doni, "Apa kau yakin kita bisa melewati ini?" Doni menoleh, menatap matanya penuh keyakinan. "Kita harus. Tidak ada pilihan lain. Dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Saat itu, lampu tiba-tiba padam, meninggalkan mereka dalam gelap gulita yang hanya diterangi kilatan petir dari luar. Suara hujan yang mengguyur deras di atap dan jendela seolah menjadi simfoni menegangkan yang mengiringi ketegangan di antara mereka. Sari merasakan tangan Doni menggenggam lengannya erat, memberi kekuatan di tengah kegelapan. Namun, dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah badai yang sebenarnya bukan hanya di luar sana, tapi juga di dalam hidupnya? Dan apakah ia siap menghadapi kegelapan yang semakin pekat ini? Tiba-tiba, dering teleponnya memecah sunyi. Layar ponsel menampilkan nama Lala. Sari mengangkat dengan tangan gemetar. "Sar, kamu di mana?" "Aku hampir sampai dan pintu depan terbuka." Aku rasa ada sesuatu yang salah." Suara Lala terdengar panik. Sari menghela napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Lala, aku di sini. Jangan panik. Aku akan jelaskan nanti." Tapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, terdengar suara langkah kaki di lorong, semakin mendekat ke pintu apartemen mereka. Sari dan Doni saling berpandangan, sadar bahwa malam ini, segalanya akan berubah. Rahasia yang selama ini tersembunyi akan mulai terbuka, dan mereka harus memilih, lari dari badai atau menghadapi semuanya bersama. Dan di balik pintu itu, bayangan gelap menunggu, siap menorehkan babak baru yang penuh intrik dan bahaya. Kaki-kaki langkah yang mendekat di lorong terdengar semakin jelas, bergema di antara dinding apartemen yang sunyi. Sari menahan napas, jantungnya berdetak secepat kilat, sementara Doni berdiri tegap di sampingnya, siap menghadapi apapun yang akan datang. Lampu masih padam, hanya kilatan petir yang sesekali menyinari ruangan dengan cahaya putih kebiruan. Pintu berderit pelan saat terbuka. Sebuah sosok berdiri di ambang, mengenakan jaket hitam basah oleh hujan, rambutnya kusut dan wajahnya tertutup bayangan. Sari nyaris tak mengenali sosok itu sampai suara yang dalam dan serak itu terdengar. "Sari. Doni. Aku tidak punya banyak waktu," kata suara itu, penuh urgensi dan sedikit kelelahan. "Ada sesuatu yang kalian harus ketahui sebelum semuanya terlambat." Sari mengerutkan dahi, mencoba mengenali suara itu. "Pak Raji? Apa yang terjadi?" Pria itu melangkah masuk, mengunci pintu di belakangnya, dan mengangkat sebuah amplop coklat lain dari dalam sakunya. "Ini ditemukan di lobi tadi malam. Tapi ini bukan surat biasa. Ini adalah kunci untuk membuka misteri yang sudah lama tersembunyi di balik layar tablet itu." Doni maju, mengambil amplop itu dengan hati-hati. Ia membuka segel dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang penuh dengan catatan dan foto-foto yang tampak seperti pengawasan, gambar-gambar yang menunjukkan seseorang yang tampak mirip Sari, diambil diam-diam di beberapa lokasi berbeda. Sari menatap dokumen itu dengan ngeri. "Apa maksudnya? Kenapa aku dipantau seperti ini?" Pak Raji menghela napas panjang. "Ini bukan hanya soal kamu, Sari. Ada seseorang yang berusaha mengendalikan banyak hal,
dan kamu serta Doni sudah tanpa sadar masuk ke dalam permainan berbahaya. Tiba-tiba, suara ponsel Doni bergetar dengan keras. Ia mengangkatnya dan membaca pesan baru yang muncul di layar, "Jangan percaya pada siapapun. Waspadalah terhadap setiap langkahmu. Mereka sudah tahu semua." Sari merasakan bulu kuduknya berdiri. Siapa mereka itu? Apa yang sedang terjadi? Pak Raji menatap mereka dengan serius. Ini jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ada jaringan rahasia yang beroperasi di balik layar, dan kalian sudah menarik perhatian mereka. Jika tidak hati-hati, semuanya bisa berakhir tragis. Di luar, hujan turun semakin deras, angin menderu seperti meramalkan petaka. Kilatan petir menyambar, menerangi wajah Sari yang kini dipenuhi ketakutan dan tekad. Doni memandang Sari, "Kita harus bersatu. Tidak ada jalan lain selain menghadapi ini bersama." Sari mengangguk, meskipun hatinya penuh keraguan dan rasa takut yang membakar. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang tablet rusak atau rahasia kecil. Ini tentang bertahan hidup dalam badai yang jauh lebih besar, badai yang mengancam untuk menghancurkan semuanya yang pernah ia percayai. Dan saat mereka bersiap menghadapi kegelapan yang semakin pekat, sebuah suara misterius berbisik di telinga Sari, "Apakah kamu siap membayar harga dari kebenaran yang akan kau temukan? Semua berakhir atau baru saja dimulai?" Kilatan petir terakhir menerangi ruangan, memperlihatkan wajah tegang Sari dan Doni yang saling berhadapan dengan mata penuh ketegasan. Pak Raji menutup pintu dengan suara pelan, seolah ingin menahan gelombang badai yang tengah mengamuk di luar dan di dalam hati mereka. "Kalau ini benar-benar tentang jaringan rahasia," suara Sari bergetar, "berapa lama lagi kita punya waktu sebelum mereka bergerak?" Pak Raji menggeleng, wajahnya suram. "Mereka sudah bergerak. Aku mencium keberadaan mereka sejak beberapa hari terakhir. Dan sekarang, dengan kalian berdua tahu, risiko meningkat berkali-kali lipat." Doni menepuk bahu Sari, memberikan kekuatan. "Kita harus cari tahu siapa sebenarnya yang kita hadapi. Tanpa itu, kita hanya akan jadi pion yang mudah dijatuhkan." Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel memecah ketegangan. Sari mengeluarkan ponselnya, layar menampilkan pesan baru dari nomor yang sama misterius. "Malam ini, semua rahasia akan terbuka. Pilih langkahmu dengan hati-hati." Sari menatap pesan itu, lalu menatap Doni dan Pak Raji. "Ini tidak main-main. Mereka tahu di mana kita berada sekarang." Pak Raji melangkah ke jendela, memandang ke arah jalan. "Aku melihat ada mobil mencurigakan yang mengitari blok ini sejak sore tadi. Mereka mencari-cari sesuatu atau seseorang." Hujan terus mengguyur deras, suara angin menambah kesunyian yang menakutkan. Sari merasakan dingin yang bukan hanya berasal dari cuaca, tapi dari ketidakpastian yang menyelimuti malam itu. "Tapi kenapa aku?" tanya Sari lirih. "Apa aku yang menjadi kunci?" Pak Raji menarik napas panjang. "Bukan hanya kamu, tapi kamu dan Doni. Sesuatu yang kalian miliki atau tahu, mungkin tanpa sadar, membuat kalian jadi target." Doni mengernyit, sesuatu yang tersembunyi di balik tablet itu. Sari mengangguk, ingat pada tab browser yang penuh kata-kata misterius dan rahasia yang tak terduga. "Aku merasa seperti terjebak dalam cerita yang bukan milikku, tapi sekarang aku sudah di dalamnya." Pak Raji membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah alat kecil, semacam pemindai sinyal. "Kita harus waspada. Mereka bisa memonitor kita lewat perangkat elektronik. Kita perlu bergerak cepat dan cerdas." Sari memandang Doni, keberanian mulai tumbuh di dalam dirinya meski ketakutan masih ada. "Kalau kita ingin keluar dari ini,
kita harus cari tahu siapa mereka dan apa yang mereka inginkan sebelum terlambat. Di luar, badai semakin menggila. Suara petir menggelegar, angin menghempas jendela dengan keras. Dan di tengah gelap malam itu, sebuah bayangan misterius menunggu di balik tirai hujan, menyaksikan setiap gerak-gerik mereka dengan mata yang penuh niat tersembunyi. Malam ini, bukan hanya rahasia yang akan terungkap, tapi juga pilihan-pilihan yang akan menentukan nasib mereka. Apakah Sari dan Doni siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik badai? Atau akankah gelap malam ini menelan segalanya? Gelap malam menyelimuti apartemen kecil di Depok itu, hanya diterangi oleh kilatan petir yang sesekali menyambar. Sari dan Doni duduk bersebelahan di ruang tamu, wajah mereka tertutup bayang-bayang, namun matanya menyala penuh tekad. Pak Raji berdiri di dekat jendela, memegang alat pemindai sinyal yang berdengung pelan, menandakan ada aktivitas mencurigakan di sekitar. Ini sudah terlalu jauh, kata Sari pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh deru hujan di luar. Aku dulu mengira hidupku cuma soal kerja dan keluarga. Tapi sekarang, aku seperti terjerat dalam jaring laba-laba yang tak terlihat. Doni menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan tanpa kata. Kita tidak bisa mundur sekarang, Sar. Apapun yang terjadi, kita harus hadapi bersama. Pak Raji mengangguk setuju. Aku akan coba cari tahu siapa yang mengawasi kita. Tapi kalian juga harus siap, waspada dengan siapapun di sekitar kalian. Jangan biarkan mereka tahu rencana kita. Tiba-tiba, suara dering telepon memecah keheningan. Sari meraih ponselnya, melihat nama Lala di layar. Lala, katanya dengan suara lega. Aku harus jawab. Ia mengangkat telepon. Lal, aku di sini. Maaf kalau aku membuatmu khawatir. Suara Lala terdengar cemas. Aku hanya ingin pastikan kamu baik-baik saja, Sar. Suaramu tadi aneh sekali. Sari tersenyum tipis. Aku hanya sedang lelah. Nanti aku ceritakan semuanya. Setelah menutup telepon, Sari menatap Doni dan Pak Raji. Aku rasa kita butuh bantuan lebih banyak. Ini bukan hanya soal kita lagi. Doni mengangguk. Aku setuju. Kita harus cari orang yang bisa dipercaya, yang bisa bantu kita bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Pak Raji menyalakan alat pemindai lagi, matanya menatap layar dengan serius. Ada sinyal aneh yang terus mengikuti kita. Mereka tidak hanya mengawasi, tapi juga mengintervensi. Sari menarik napas dalam. Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati dari sebelumnya. Aku tidak mau kehilangan apapun lagi. Doni meremas tangannya. Kita akan jaga satu sama lain. Tidak ada yang akan jatuh sendirian. Di luar, hujan mulai mereda, tapi angin masih menggulung dedaunan dan menerpa jendela dengan suara yang menakutkan. Di balik bayang-bayang, sosok misterius masih mengamati, tersenyum tipis saat pesan baru muncul di ponselnya. Malam ini, semuanya akan berubah. Siapkan dirimu, Sari. Sari merasakan udara menjadi semakin dingin, dan hatinya seperti dipenuhi oleh badai yang tak kalah ganas dari hujan di luar sana. Apa yang menanti adalah sebuah kebenaran yang bisa mengubah segalanya, atau menghancurkan mereka tanpa sisa. Hujan mulai mereda, meninggalkan aroma tanah basah yang menyegarkan namun membawa rasa tegang di udara malam. Sari duduk di sudut ruang tamu, tangannya masih menggenggam erat tablet yang kini terasa seperti kunci dari segala misteri yang menjerat hidupnya. Doni berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah serius, sementara Pak Raji sibuk memeriksa alat pemindai sinyalnya. Tadi aku coba melacak sinyal yang mengganggu, ujar Pak Raji sambil menunjuk layar kecil di tangannya.
Sinyal itu berasal dari sebuah kendaraan yang masih berputar-putar di sekitar kompleks ini. Mereka mungkin menggunakan jammer atau alat pelacak. Sari menelan ludah. Jadi, mereka benar-benar mengawasi kita, bahkan sekarang? Doni mengangguk. Iya. Ini tidak hanya soal rahasia di tablet atau pesan misterius. Kita sedang berada di pusat perhatian seseorang atau kelompok yang berbahaya. Suasana menjadi sunyi, hanya suara hujan yang mulai mereda dan detak jam dinding yang menandai waktu berjalan tanpa henti. Sari merasa napasnya berat, seperti menahan beban yang tak terlihat. Tapi kenapa aku? Tanya Sari tiba-tiba, suaranya bergetar. Apa aku memiliki sesuatu yang mereka inginkan? Pak Raji menghela napas panjang. Mungkin. Bisa jadi informasi yang kalian miliki, atau sesuatu yang kalian tidak sadar sudah terlibat di dalamnya. Doni menoleh ke arah Sari. Kita harus cari tahu sebelum mereka mengambil langkah lebih jauh. Tiba-tiba, suara ponsel Sari bergetar di meja. Ia meraih dan membaca pesan baru yang masuk. Sari, jangan percayai siapapun di sekitarmu. Bahkan yang terdekat sekalipun. Waktu hampir habis. Sari menggigil, menatap pesan itu dengan mata membelalak. Pesan ini semakin mengancam. Doni menggenggam tangannya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Kita harus tetap bersama. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Pak Raji menutup alat pemindai. Aku akan tetap berjaga malam ini. Kalau ada gerak-gerik mencurigakan, aku akan segera beritahu kalian. Sari menatap kedua pria di hadapannya, sadar bahwa malam ini adalah titik balik hidupnya. Rahasia yang tersembunyi di balik layar tablet, pesan misterius, dan pengawasan rahasia bukan hanya soal pekerjaan atau kehidupan pribadi. Ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Di balik tirai jendela, bayangan gelap bergerak cepat, menghilang ke dalam malam yang kelam. Dan suara bisikan samar terdengar, malam ini, semuanya akan berakhir, atau baru saja dimulai. Gelap semakin pekat di dalam apartemen, hanya tersisa suara detak jam yang berirama seperti denyut nadi yang semakin cepat. Sari duduk terpaku di sofa, tangannya menggenggam tablet yang kini terasa lebih berat dari sebelumnya. Doni berdiri di dekat pintu, matanya menyapu setiap sudut ruangan dengan waspada, sementara Pak Raji menyalakan senter kecil, memeriksa setiap celah dan sudut ruangan. Tadi aku coba pasang alat pelacak di tablet ini, kata Pak Raji sambil menunjukkan alat kecil yang menempel di bagian belakang perangkat itu. Kalau mereka benar-benar mengawasi, kita bisa tahu dari mana sinyal itu berasal. Sari mengangguk, napasnya masih berat. Aku merasa seperti sudah terjebak dalam permainan yang aku tidak mengerti aturannya. Doni mendekat, menyentuh bahunya dengan lembut. Kita akan cari tahu bersama, Sar. Aku di sini, tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Ketiganya terkejut, saling berpandangan. Pak Raji melangkah cepat menuju pintu, membuka perlahan. Di depan pintu berdiri seorang wanita muda, basah kuyup oleh hujan, wajahnya pucat namun matanya penuh kecemasan. Aku dengar ada yang terjadi di sini. Suara wanita itu bergetar. Namaku Maya. Aku tahu sesuatu tentang orang-orang yang mengawasi kalian. Sari dan Doni saling bertukar pandang, rasa penasaran dan ketegangan meningkat. Pak Raji mengangguk, masuklah, kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Wanita itu melangkah masuk, membawa aura misterius yang membuat malam itu terasa semakin berat dan penuh teka-teki. Sari merasa bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia tablet atau pesan misterius lagi, ini adalah awal dari sebuah konspirasi yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Di luar, hujan mulai mereda,
tapi badai yang sebenarnya baru saja dimulai.